Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Garnisha Putri dengan NIM 250853104 Hari ini saya akan memaparkan laporan praktikum yang berjudul Pemusatan dan Penyebaran. Pada data diberikan 15 data. Nah, di sini kita diminta untuk menaruh menaruh hasil perhitungan dari pemusatan dan penyebaran melalui rumus yang sudah diberikan pada modul. Kita mulai dari analisis ukuran pemusatan. Yang pertama itu ada mean dengan rumus kita masukkan data dari A2 sampai A16. Didapatkan hasil 13,27. Sedangkan pada median, kita akan menaruh rumus dapat di perhitungannya yaitu 13,20. Untuk modus itu kita masukkan mode maaf. Di sini datanya error karena datanya terlalu unik dan juga modus tidak selalu muncul kepada data. Nah, kita akan mulai ke analisis ukuran penyebaran. Di sini ada minimum, maksimum, range, varian sampel, simpangan baku sampel, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, interquartile range atau EQR, dan koefisien variasi. Kita mulai pada minimum dengan rumus dapat hasilnya yaitu 11,8. Pada maksimum kita pakai max. Pada range itu max dikurangi dengan minimum. Tidak lupa kita menggunakan sama dengan agar hasilnya keluar. Pada varian sampel itu kita menggunakan dapat menghasilkan 0,588. Pada simpangan baku itu kita pakai F dapat dihasilkan 0,767. Pada kuartil itu kita menggunakan kuartil maaf, di sini kita akan tambahkan satu. Kuartil 2 juga kita sama menggunakan rumus ini kuartil 2. Ini kita pakai 2 karena dia kuartil 2. Kuartil 3 juga sama. Eh, Pada eh, EQR itu kita pakai kuartil 3 dikurangi kuartil 1.
Nah, pada koefisien variasi pada modul itu tidak dapat ditemukan rumus karena tidak dicantumkan. Tetapi setelah saya mencari rumusnya, itu kita bisa pakai S, T, D, E, F, S, data A2. Nah, di sini kita pakai tanda atau average. Nah, di sini itu hasilnya langsung 5,78% karena sudah saya setting dengan kontrol satu. Nanti kita akan pilih contohnya. Nanti akan muncul seperti ini persentase, lalu kita pilih decimal place-nya itu 2. Nah, nanti akan muncul 5,78%. Nah, lalu yang kedua, kita akan menggunakan pengukuran dengan deskriptif statistik, di mana caranya itu kita pertama kita blok dulu ini datanya. Nah, setelah kita blok, baru kita ke data, baru ke data analisis, nanti pilih deskriptif statistik, habis itu baru oke. Nah, di sini itu eh, kita harus menaruh input range yaitu A1 sampai A16. Nah, juga mencentang label label inverse row, juga output range-nya itu tergantung dari kolom Excel yang kita gunakan. Jika kita menggunakan F, kita tulis F1. Jika kita menggunakan G, kita tulis G1 seperti yang saya gunakan karena pada kolom eh, C1 itu sudah ada data awal yang tidak bisa saya taruh di sana kolomnya. Lalu kita akan mencentang summary statistik. Lalu klik OK. Ya, nanti akan muncul data seperti ini. Pada data deskriptif statistik itu datanya lebih cepat yang pertama, terus kedua lebih banyak banyak muncul muncul pengukurannya. Di sini juga ditemukan standar error, sedangkan pada perhitungan manual itu tidak ada standar error. Di sini juga ada standar deviation, sample variance itu. Nah, di sini juga ada squeness, jadi kita tahu kemiringan pada data kita yang kita gunakan. Kurang lebihnya sama. Jika jika ingin menggunakan manual itu juga bisa. Jika ingin menggunakan deskriptif statistik itu juga bisa. Tergantung dari data yang kita temukan atau data yang kita dapatkan. Nah, di sini kita akan menginterpretasi singkat dari data tersebut. Nah, di sini sudah saya buat singkat 1 sampai 2 paragraf. Data tinggi tanaman memiliki nilai mean 13,27 dan median 13,20 yang hampir sama, sehingga dapat dikatakan distribusinya cenderung simetris dan tidak terlalu dipengaruhi oleh adanya data ekstrem atau outlier. Selain itu, tidak adanya satu nilai modus yang jelas untuk menunjukkan bahwa data tersebar cukup merata tanpa ada nilai yang paling sering muncul. Tingkat variasi data tergolong rendah sampai sedang. Hal ini terlihat dari nilai simpangan baku 0,767 dan koefisien variasi 5,78% yang relatif kecil. Nilai EQR 1,15 juga menunjukkan bahwa sebagian besar data, sekitar 50%, berada dalam rentang yang cukup sempit. Jadi, secara umum, tinggi tanaman bisa dibilang cukup seragam, yang berarti pertumbuhannya relatif stabil dan tidak terlalu bervariasi, di mana pada data ini termasuk ke homogen. Nah,
Pada praktikum kita diminta untuk menggunakan histogram untuk mendukung interpretasi singkat secara akurat. Kita bisa menggunakan histogram ataupun eh, box plot. Tapi jika ingin mudah membacanya, kita bisa menggunakan histogram. Box plot juga sebenarnya bisa, tapi untuk saya sendiri, saya lebih memahami memakai histogram. Nah, ini adalah histogram tinggi tanaman yang saya dapatkan pada data dengan cara memblok data, lalu nanti ke insert, lalu memilih ini, nanti kita klik histogram. Begitu. Nah, di sini kita bisa lihat histogramnya dengan frekuensi 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4, dan 4,5. Nah, di sini bisa dilihat data 11,8 sampai 12,3 itu pada frekuensi 1 dan seterusnya. Nah, lalu kita dapat simpulkan keterangan histogram itu sudah saya buat dengan per poin. Ada 6 poin di sini. Yang pertama itu eh, histogram menunjukkan distribusi tinggi tanaman yang diukur dalam satuan sentimeter. Yang kedua itu rentang data tinggi tanaman berada antara 11,8 cm hingga 14,8 cm. Yang ketiga itu data dikelompokkan ke dalam interval kelas untuk memudahkan analisis frekuensi. Yang keempat itu frekuensi tertinggi terdapat pada interval tengah yaitu 12,8 sampai 13,8 yang menunjukkan sebagian besar tanaman memiliki tinggi pada kisaran tersebut. Yang kelima, frekuensi terendah terdapat pada interval paling rendah 11,8 sampai 12,3 dan yang paling tinggi adalah 14,3 sampai 14,8 cm. Yang keenam yaitu pola distribusi data cenderung terpusat di tengah yaitu mendekati distribusi normal sehingga variasi tinggi tanaman relatif tidak terlalu besar. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi. Yang pertama itu mengapa Mengapa mean dan median perlu dibandingkan saat membaca distribusi distribusi data? Jawabannya adalah karena perbandingan mean dan median membantu mengetahui bentuk distribusi data. Jika hampir sama, distribusi itu disebut simetris. Sedangkan jika berbeda jauh, itu kemungkinan ada kemencengan atau skewness atau outlier. Sedangkan pada data itu tidak ada skewness yang terlalu mereng. Yang kedua itu mengapa simpangan baku lebih informatif daripada range saja? Jawabannya itu range hanya melihat nilai minimum dan maksimum sehingga dapat dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Sedangkan pada simpangan baku dia menggunakan pertama seluruh data, kedua itu dia memberikan penyebaran rata-rata terhadap mean, jadi dia lebih representatif. Lalu pertanyaan ketiga, dalam penelitian biologi, kapan data dengan variasi besar dianggap penting? Ah, pada biologi, data dengan variasi besar dianggap penting ketika variasi pertama itu menunjukkan keanekaragaman biologis, misalnya variasi genetik. Yang kedua yaitu mengindikasi pengaruh perlakuan berbeda. Yang ketiga itu ada digunakan dalam studi adaptasi, evolusi, atau respon lingkungan. Yang keempat yaitu mengapa EQR berguna ketika terdapat kemungkinan data ekstrem. Karena EQR ini hanya fokus pada 50% data tengah, sehingga dia tidak akan terpengaruhi oleh data ekstrem atau outlier, dan dia lebih stabil untuk melihat sebaran utama data. Nah, setelah menjelaskan ini semua,
Bisa kita simpulkan bahwa Microsoft Excel dapat digunakan untuk menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data secara manual dengan rumus maupun menggunakan fitur deskriptif statistik. Pada contoh data biologi ini, tinggi tanaman rata-rata atau meanya itu 13,27 cm dengan penyebaran yang relatif moderat, sehingga data dapat digunakan sebagai dasar untuk deskripsi awal pertumbuhan tanaman maupun sampel pada pengamatan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada laporan praktikum ini. Uh, Bila ada kesalahan dalam tutur kata saya pada penjelasan ini, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.